Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Mutia dengan NIM 130461952 dari Pendidikan Biologi A 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match atau mencari pasangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Make a Match terlebih dahulu. Menurut Suyatno pada tahun 2009, model pembelajaran Make a Match adalah model pembelajaran di mana guru menyiapkan sebuah kertas berisi soal dan kertas yang lain berisi jawaban. Kemudian, siswa diminta untuk menemukan pasangan kartu soal dan kartu jawaban yang sesuai. Model pembelajaran Make a Match ini juga merupakan model pembelajaran kooperatif di mana menggunakan falsafah homo homini socius yang artinya manusia merupakan teman bagi sesamanya. Langkah-langkah dalam model pembelajaran ini adalah yang pertama, guru menyampaikan materi dan siswa menyimak. Setelah itu, guru akan memberikan masing-masing satu kartu soal atau kartu jawaban kepada siswa. Setelah siswa membaca dan memahami kartu tersebut, guru akan memberikan waktu bagi siswa untuk mencari pasangannya. Bagi siswa yang menemukan pasangannya sebelum waktu yang ditentukan habis akan mendapatkan poin tertinggi, sedangkan bagi siswa yang tidak menemukan pasangan atau belum menemukan pasangannya hingga waktu habis akan menerima hukuman atau tidak menerima poin sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, guru dan siswa akan membuat kesimpulan bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Sebelum Ibu memulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kalisa. Hadir, Bu. Meilinda. Hadir. Fadila. Hadir, Bu. Satya. Saya, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai ruang lingkup biologi. Ketika teman-teman mendengar biologi, kira-kira arti biologi itu apa sih? Biologi itu Ya. hidup. Ada pendapat lain? Tumbuhan, Bu. Baik, ada pendapat lain? Hewan, Bu. Baik, bagus sekali. Saya, Bu. Ya, apa? Manusia, Bu. Baik, akan Ibu perjelas ya. Jadi biologi itu berarti berasal dari dua kata. Bio artinya makhluk hidup dan logi itu artinya ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Ada yang bisa berpendapat? Ciri-ciri. Bernafas, Bu. Baik, bernafas. Ibu saya, Bu. Ada pendapat lain? Ya. Bergerak, Bu. Baik, bergerak. Bagus sekali. Saya, Bu. Ya, Satya. Bertumbuh. Bisa bertumbuh. Saya, Bu. Sebentar ya. Baik, selanjutnya Melinda. Berkembang biak, Bu. Ada lagi? Cukup. Baik, selanjutnya akan Ibu tambahkan dari 4 ini. Yang pertama bernafas, sudah pasti makhluk hidup bernafas atau melakukan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida lalu bergerak. Makhluk hidup itu pasti bergerak, baik hewan maupun tumbuhan. Contohnya, hewan itu bergerak untuk mencari makanan. Contoh dari pergerakan tumbuhan ada yang bisa mencontohkan? Saya, Bu. Ya. Ketiup angin. Baik, tumbuhan itu misalnya bunga matahari mengikuti pergerakan arah sinar matahari lalu bertumbuh dan berkembang. Jadi bertumbuh itu menunjukkan pertumbuhan lebih besar, sedangkan berkembang itu pendewasaan diri. Lalu berkembang biak, namanya makhluk hidup pasti butuh untuk mengalami pergerakan keturunan. Lalu yang kelima itu ada iritabilitas atau respon terhadap rangsangan. Contohnya bulu apabila disentuh itu akan bergerak, menutup. Yang keenam itu ada ekskresi atau mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ketujuh itu ada membutuhkan makanan dalam hidupnya. Dikenal juga dengan tingkatan takson, yaitu pengelompokan antara makhluk hidup dari kelompok tertinggi ke kelompok yang rendah. Yang pertama itu ada kingdom atau kerajaan. Yang kedua ini ada divisi atau filum. Yang ketiga ada ordo. Yang keempat ordo. Kingdom kelas. Yang ketiga ada kelas. Yang keempat ada ordo. Yang kelima ada family. Yang keenam ada genus.
Dan yang terakhir ada spesies. Dalam bahasa Indonesia, kingdom ini menjadi kerajaan, divisi atau filum tetap menjadi divisi atau filum, class menjadi kelas, dom menjadi bangsa, family menjadi Suku. suku, pintar, genus menjadi marga, dan spesies menjadi jenis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerja ilmiah atau metode atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti atau ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah. Yang pertama ini ada rumusan masalah, jadi harus mengetahui masalah yang akan dibahas. Lalu ada yang kedua, ada observasi data, jadi melakukan penelitian kira-kira data yang dibutuhkan itu apa. Lalu hipotesis atau dugaan sementara, kira-kira dari masalah ini penyebabnya apa, tapi bersifat sementara. Lalu yang keempat, melakukan eksperimen, melakukan penelitiannya. Lalu yang kelima, analisa data dari hasil eksperimen. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ilmiah juga dibutuhkan sifat-sifat ilmiah, yaitu yang pertama ada rasa ingin tahu yang tinggi, lalu jujur, harus sesuai dengan fakta atau kenyataan, yang ketiga objektif, yang keempat peduli, yang kelima tekun, yang keenam berani, yang ketujuh santun, dan yang terakhir berpikir secara terbuka. Dalam penelitian ilmiah ada beberapa jenis data. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang berdasarkan kualitas, biasanya bukan berupa angka. Lalu yang kedua ada kuantitatif, yaitu data yang umumnya berupa angka dan dapat dihitung. Lalu dalam penelitian juga dikenal juga sebagai variabel. Ada variabel bebas, yaitu variabel yang jumlahnya berbeda. Lalu ada variabel kontrol, yaitu yang jumlahnya sama. Dan ada juga variabel terikat, yaitu hasil atau pengaruh dalam eksperimen. Lalu selain ada jenis data, variabel, ada juga dikenal dengan hipotesis. Ada hipotesis nol, yaitu tidak ada hubungan antara faktor-faktor dalam eksperimen. Ada juga hipotesis kerja yang menunjukkan bahwa ada keterhubungan antara faktor-faktor dalam eksperimen. Baik, yang terakhir ini ada beberapa manfaat biologi dalam kehidupan. Yang pertama ada pertanian, untuk mengetahui misalnya bagaimana menemukan bibit unggul dalam tumbuh-tumbuhan. Lalu ada peternakan, untuk mengetahui cara memperoleh bibit unggul dalam hewan ternak. Lalu perikanan, ini untuk mengetahui cara observasi hewan laut. Lalu ada kedokteran, kesehatan, dan industri, contohnya penggunaan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu ada sedikit game di mana ini namanya make a match atau mencari pasangan. Jadi di sini ada kertas berwarna merah dan kertas berwarna biru. Nanti Ibu akan memberikan masing-masing satu kertas, entah berwarna biru ataupun merah, kepada kalian. Misalkan Safia akan mendapatkan kertas berwarna merah yang berisi jawaban, sedangkan Melinda akan mendapatkan kertas berwarna biru. Nah, nanti kalian tuh harus menemukan pasangan yang cocok antara jawaban dan soalnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, sekarang akan Ibu bagikan satu persatu ya, secara acak. Jangan dilihat dulu, Ibu akan memberikan waktu 15 detik untuk membaca dan memahami pertanyaan dan jawaban yang ada di kertas kalian. Lalu setelah 15 detik itu, Ibu akan memberikan 15 detik lagi bagi kalian untuk menemukan pasangan kalian. Setelah kalian menemukan pasangan kalian, angkat tangan dan pasangan yang tercepat akan mendapatkan poin tertinggi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Baik, Bu. akan kita mulai. 1, 2, 3. Boleh dibaca. Tidak boleh memberitahu kepada siapapun, dipahami. Waktunya 15 detik. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Waktu habis, sekarang Ibu akan memberikan waktu kalian untuk mencari pasangan kalian. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ya, pasangan pertama Kalisa dan Melinda. Kita coba dengar pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan itu adalah tingkatan tertinggi suatu takson makhluk hidup adalah Baik, Melinda jawabannya. kingdom atau kerajaan. Apakah benar, teman-teman? Benar. Yeay. Oke, setelah Kalisa dan Melinda duduk, akan menjadi kelompok tertinggi ya, dengan poin tertinggi. Selanjutnya kita akan mendengar pertanyaan dan jawaban dari Fadila dan Safia. Baik, Bu, pertanyaannya salah satu ciri makhluk hidup adalah? Jawabannya, Jawabannya bertumbuh dan berkembang. apakah benar, teman-teman? Benar, Bu. Yeay. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa